Terima kasih Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, kita baru ketemu sekarang ya setelah 2 minggu nggak ketemu karena libur, tanggal merah dan sebagainya. Gimana nih? Udah belajar seminggu PJJ? Kayaknya yang lain pada diem terus, yang ramenya Jilda, Halid aja. Karena ini pertemuan pertama, boleh nggak sih Ibu lihat wajah-wajahnya nih? Sebentar aja. Boleh dong dibuka kameranya. Boleh, Bu. Ayo, boleh sebentar ya, sebentar aja. Ibu pengen lihat muka-mukanya nih. Tuh kayak Bu Aisyah, Pak Johan, ada Bu Sukma. Semangat ketemu kalian sama Pak Topik. Hai Halid, apa Assalamualaikum. kabar? Baik, Sehat? Bu. Sehat. Alhamdulillah. Jilda mana nih? Prisa, Karisa. Oh mungkin. Hai Jilda, Halo, apa Ibu. kabar? Tetap semangat ya, walaupun cuma Zoom meeting ya. Iya, Ibu. Iya, harus semangat. Bisa dari rumah, bisa sambil tidurannya, ya kan? Oke, perkenalkan ya, Ibu Putri Agnes Suyitno. Kalian bisa panggil Ibu Bu Agnes. Ibu ngajar sejarah dalam rumpun IPS ya. Tadi kalian IPS tuh udah belajar apa aja sih? Ada tuh hari Jumat kayaknya ada belajar ekonomi. Ya, terus tadi ada Bu Ajijah, sosiologi. Terakhir, Bu Dani. Nah, sekarang penutupan dari IPS ada Ibu, pelajaran sejarah. Wah, ada bacaan low network nih. Jaringannya sepertinya. Aman aja kah suara Ibu? Aman, Bu. Halo? Aman ya? Aman, Iya. aman. Kalian kalau dengar sejarah waktu SMP, belajar IPS ada sejarahnya nggak sih? Coba, ada belajar sejarah nggak waktu SMP? Ada, Bu. Apa sih sejarah? Coba, siapa yang tahu apa sejarah? Sejarah kejadian di masa Apa? lalu. Masa lalu. Iya, 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 betul, 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 masa lalu. Kalau menurut Jilda nih, sejarah apa sih Jilda? Coba sejarah tuh apa? Kalau ada yang nggak berani Bu, saya nggak berani on mic nih. Boleh dong di chat, nggak apa-apa. Di chat juga yang nggak berani, belum berani ngomong, nggak apa-apa. Peristiwa dulu, Bu. Peristiwa dulu, oke. Peristiwa dulu, dulunya teh kapan sih? Kemarin dulu nggak? Kemarin dulu nggak? Dulu. Dulu. Kemarin udah dulu ya. Berarti setahun yang lalu, masa lalu gitu ya kalau tahun lalu. Oke, Ibu bakal ngajar sejarah. Sebelum masuk ke lebih lanjut ya kayak buat apa sih belajar sejarah? Terus gimana sih cara nulis sejarah? Apakah semua hari kemarin itu sejarah? Coba. Apakah semua hari kemarin itu adalah sejarah? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kan kita mau belajar. Jilda nggak tahu nih. Ada yang lain, ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Apakah semua hari kemarin itu adalah sejarah? Hmm, Coba-coba. Apakah semua hari kemarin itu sejarah? Jilda nggak tahu katanya. Kalau Halid tahu nggak? bukan kayaknya, Bu. Bukan. Bukan. Kalau Halid bilang bukan. Oke. Sebelum sampai situ, kita kenalan dulu yuk. Apa sih sejarah? Nah, kita bakal nonton video YouTube dulu sebentar ya. Hmm, hmm. Sudah muncul kah? Sudah. Sudah ya. Kayaknya Ibu lupa. Bentar deh. Audionya sudah Ibu share belum ya? Share also system audio. Yes.
Yes. Oke. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Masih nggak ada suaranya ya? Iya. Padahal sudah share also sistem audionya. Sebentar ya. Stop dulu. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. 14 miliar tahun lamanya dunia ini udah bertahan. Nggak, Bu. 200.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita melihat ke masa lalu. Sekarang, kita akan ngebongkar ilmu ini, supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena, seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau dengar kata sejarah aja kita udah langsung ngantuk, mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal gampangnya banget itu Ngelek, Bu. Halo. Halo, halo. Jaringannya tadi jelek ya? Iya, Bu. Ya Allah, ya udah deh nggak usah nonton video. Kita langsung aja deh. Coba tadi dari video yang sedikit itu, ada apa aja sih di dalam video itu ngebahas apa sih? Baru sampai awal aja, Bu, tadi. Gue sampai awal Pas aja. makan, Apa? Bu. Pas makan. Iya, Iya. Bu. Tadi ada yang dibilang katanya sejarah itu sampai ngebahas kenapa sih ada orang yang makannya pakai sendok, terus ada juga orang yang makannya pakai tangan. Itu dibahas tuh di sejarah. Terus ngebahas juga masalah tentang kok bisa ya ada satu bangsa dijajah. Itu tuh semua tuh dicatat. Sama nih, kalian punya HP kan? Isi HP kalian tuh pasti ada foto, ya nggak sih? Ya, Buat apa kalian foto? Pertanyaan itu. Kalian lagi nongkrong sama temen, kalian foto. Kalian lagi di tempat yang bagus, kalian foto pemandangan. Buat apa? Buat upload story. Buat upload story. Tujuan upload story buat apa? buat mengabadikannya, Bu. Buat apa Mengabadikan. diabadikan? Buat Kira dikenang. kenangan.
That's the point. Kenapa sih ada ilmu sejarah? Itu tuh biar ada catatannya. Ih, kita pernah loh pergi ke sini. Ini menjawab pertanyaan Ibu di awal. Apakah hari kemarin itu sejarah? Belum tentu. Tergantung dari kita. Apakah itu momen yang berharga buat kita? Apakah itu momen yang bermakna mendalam buat kita? Mungkin, ya aku kemarin malu banget loh jatuh. Itu bisa jadi itu momen bersejarah tuh buat Khalid. Tapi belum tentu bersejarah buat Jilda. Ya kan? Ya, Terus ada foto pemandangan di situ aku jalan-jalan sama keluargaku. Kan itu kan mungkin buat Khalid itu kenang-kenangan yang sungguh mendalam, tapi buat Jilda apa sih cuman pohon aja gitu. Cuman hutan aja, cuman pantai aja, misal jalan-jalannya ke pantai Balikpapan kan siapa yang tahu. Nah, di sejarah ini ngebahas nih kenapa harus ada ilmu sejarah. Tadi tuh di awal video tuh bilang kayak ngantuk gak sih belajar sejarah? Masa lalu gak penting. Pasti jangankan kalian ya, ibu ngajar hampir 4 tahun, semuanya saat ditanya apa itu sejarah pasti bosen, boring bu, gak penting katanya. Sedihnya hati ibu dibilang sejarah gak penting. Nah, di sini tuh bakal ibu bedah nih, biar kalian tuh tahu, oh ternyata sejarah itu gak cuman masa lalu aja ya, ternyata ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Ada gunanya loh sejarah itu. ya Nah, Bu. akhirnya ibu bakal masuk ke materi. Karena videonya udah nggak bisa ditonton karena jaringan jelek, jadi ya udah kita ke materi aja. Selama 1 semester ini kita bakal ngebahas 2 hal. Pertama tentang apa itu sejarah. Siapa yang nulisnya, siapa yang bikin sejarahnya, terus konsep-konsep apa aja sih yang ada di sejarah. Mungkin di pelajaran yang sebelumnya juga kan ada ya, Bu Dani tadi ngejelasin geografi itu ngebahas apa, sosiologi ngebahas apa, ada kegunaan apa aja sosiologi, begitupun sejarah. Materinya cukup singkat ya, cuman 2 aja. Pertama, apa itu sejarah dan unsur-unsurnya. Yang kedua, kita bakal bikin sejarah, kita bakal nulis sejarah. Itu nanti di mungkin sekitar bulan Oktober ya, Oktober November nanti mungkin. Itu nanti kita bakal bahas sejarah yang hal-hal kecil aja, hal-hal kecil sejarah di rumah kalian kah, di lingkungan kalian, kayak misalkan ada Bu masjid pertama di gang saya. Itu sejarah juga itu. Ada Bu rumah tertua di gang saya. Sejarah juga itu. Itu nanti bakal kita bikin sejarahnya di bulan Oktober sampai November. Nah, sekarang Ibu mau ngasih tahu kalau kalian bilang sejarah itu tentang masa lalu, sejarah itu nggak cuma tentang masa lalu loh. Ada masa depannya. Lihat di PPT ini. Dibilang nih, mengapa mempelajari masa lalu? Masa lalu, sejarah itu bukan sekedar hafalan, tahun dan nama tokoh. Sejarah adalah peristiwanya unik. Ada bahasa Jermannya tuh di situ. Einmalig, hanya terjadi 1 kali. Makanya dibilang unik. Yang membentuk realitas kita. Keadaan kita saat ini tuh terbentuk oleh sejarah. Kalau nggak ada hari kemarin, nggak akan ada hari ini, kan? Terus, hubungannya sama masa depan tuh apa? Apa yang terjadi hari ini kalau kita nggak belajar? Kemarin aku jatuh. Nah, kalau kita nggak belajar dari peristiwa jatuh itu, kita akan terus-terusan jatuh tuh. Sampai besok, sampai tahun depan tuh bakal jatuh terus. Kalau nggak belajar dari peristiwa kemarin. Ya kan? Makanya sejarah itu Ya, nggak cuma ngebahas masa lalu, tapi juga ngebahas masa depan juga. Istilahnya tuh kompas. Kompas itu kan yang ngasih kita tahu ya jalur arahnya kemana. Nah, dengan cara kita belajar dari sejarah itu bisa jadi kompas buat kita. Kita kalau mau sukses berarti kita harus nggak boleh kayak gini lagi nih biar nggak jatuh lagi. Ya. Nah, sejarah itu istilahnya historia. Jadi kalau ibu bilang historia, kalian teriak historia juga boleh nggak sih? boleh. Coba-coba. Historia, Historia. historia. Ada istilah di sejarah itu historia magistra vitae, yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Jadi kita berpacu pada itu ya, sejarah itu harus sesuatu yang memberikan kita pelajaran. Pelajaran kehidupan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang jelek, contoh,
Bu, rumah saya dimaling. Ya jangan fokus ke cara maling gimana, tapi fokus ke gimana caranya biar gak dimaling. Jadi makanya penulisan sejarah itu harus berfokus pada pembelajaran, yaitu guru untuk kehidupan kita agar lebih baik. Oke, unsur utama dari sejarah itu ada 3. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Kenapa sih harus ada manusia di dalam sejarah? Karena manusia ini kan yang bikin sejarah. Apakah hewan membuat sejarah? Contoh, ada sejarah dinosaurus. Kenapa harus dibahas sejarah dinosaurus? Katanya sejarah itu unsur utamanya manusia. Kenapa ada penelitian tentang sejarah dinosaurus? Coba, siapa yang bisa jawab? Kira-kira kenapa ya kok ada sejarah dinosaurus? Kata ibu katanya unsur utama sejarah itu manusia. Kenapa? Ada yang bisa? Coba Jilda kah, Halid kah, atau mungkin Priska? Terus ada siapa tadi? Kalisa kah? Karisa. Ayo, kenapa harus ada sejarah dinosaurus, sejarah apalagi sejarah tentang hewan-hewanan. Terus ada sejarah, kalau manusia purba kan jelas tuh manusia. Anggap sejarah gua, sejarah jalan, sejarah masjid. Itu kan gak ada manusia-manusianya tuh, itu bangunan tuh. Kenapa? Kenapa harus ditulis sejarah-sejarah kayak gitu? Oke, Kurang tahu, Bu. Ibu kasih tahu nih ya. Kenapa Ya. contohnya kenapa harus ada sejarah dinosaurus? Bumi ini, bumi yang kita tempatin, manusia tempatin, itu berdiri di atas fosil-fosil hewan-hewan purba. Salah Ya. satunya dinosaurus. Jadi, kalau kita nggak ngebahas sejarah dinosaurus, kita nggak akan tahu nih caranya mengelola bumi, tempat tinggalnya manusia. Itulah kenapa harus ada sejarah tentang dinosaurus. Biar kita tahu dinosaurus ini fosilnya berbentuk apa. Nanti berkaitannya sama geografi nanti. Oh, berarti cara ngolah bumi ini nggak boleh dibor sedalam ini. Oh, ternyata ada minyak di dalam bumi ini dari hasil fosil dinosaurus. Tapi ternyata ada limitnya, ada batasnya. Nggak boleh terus-terusan dibor. Terus kenapa harus ngebahas sejarah jalan? Biar kita tahu asal-usulnya ini tanahnya rawa kah? Tanahnya tanah danau kah? Karena kita manusia bakal tinggal di tempat itu. Jadi tujuannya itu ya tujuannya untuk manusia itu sendiri. Tempat tinggalnya manusia. Itulah kenapa sejarah itu unsurnya cuma 3. Manusia sebagai yang nulis sejarah ataupun sebagai pelaku yang membuat sejarah, dan ruang adalah tempat manusia hidup. Makanya harus dikaji ruangnya. Dan waktu, itu dia waktunya. Tujuan kita ngebahas sejarah itu kan membahas peristiwa masa lalu untuk kehidupan di masa depan yang jauh lebih baik. Sampai sini kebayang ya? Unsur sejarah ada 3. Ya, kebayang. Manusia sebagai pelakunya atau penulisnya, penulis sejarahnya, ruang sebagai tempatnya yang bakal dibahas, entah di kota Samarinda, entah di kota Tenggarong, entah di Indonesia atau di Eropa sebagai ruangnya, dan waktunya di masa lalu untuk ke masa depan. Waktunya itu tahunnya tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Jadi itu aja unsur sejarah tuh hanya 3. Manusia, ruang, dan waktu. Selanjutnya, ini ada cara berpikir dalam sejarah. Ini adalah materi di minggu depan sebetulnya. Materi di minggu depan, tapi kenapa Ibu tarik ke sekarang? Biar ada pengawalan dulu lah. Ya. Jadi dalam sejarah itu ada 2 cara berpikirnya. Ada cara berpikir diakronis dan juga sinkronis. Diakronis itu seperti ilustrasi yang sudah Ibu tayangkan, panjang seperti sungai. Dia panjang waktunya.
Dari tahun 45 sampai tahun 2000, misalkan penelitiannya. Sejarah Kota Samarinda tahun 1945 sampai tahun 2000. Itu cara berpikir diakronis, panjang waktunya. Apa yang terjadi di tahun 45 di Samarinda, apa yang terjadi di tahun 46 di Samarinda, terus sampai tahun 2000. Tapi nggak fokus tuh, nggak secara mendalam. Gimana pemerintahannya, gimana sosialnya, gimana perekonomiannya tuh nggak dibahas. Cuman apa Samarinda tuh seperti apa sih di tahun 45, tahun 46, tahun 47. Itu kalau cara berpikir dia kronis, memanjang dalam waktu, menyempit di dalam ruangnya. Ruangnya adalah kota Samarinda. Sejarah kota Samarinda. Ruangnya Samarinda aja. Panjang di waktunya, yaitu tahun 1945 sampai tahun 2000. Terus misal mau ngebahas sejarah Tenggarong. Sejarah Tenggarong, kalau mau cara berpikir diakronis, berarti sejarah Tenggarong tahun 19, misalkan tahun 2000 sampai 2012. Itu cara berpikir diakronis. Tapi kalau cara berpikir sinkronis, dia lebih ke fokus hubungan sebab akibat. Dalam dia pembahasannya. Terus ke dalamnya. Contoh pembahasannya sejarah Tenggarong. Sejarah kehidupan masyarakat Tenggarong tahun 2000. Sempit waktunya, hanya di tahun 2000 aja. Tapi dalam pembahasannya bagaimana kehidupan masyarakat Tenggarong, terus bagaimana kehidupan ekonomi di masyarakat Tenggarong, bagaimana perpolitikan di masyarakat Tenggarong, dalam kalau sinkronis itu. Tapi waktunya hanya satu, tahun berapa aja. 1 tahun aja biasanya. Ruangnya yang dalam dibahas. Kebayang sampai sini cara berpikir diakronis dan sinkronis bedanya? Kebayang. Bayang ya, sedikit-sedikit kebayang ya. Nah, ini untuk materi pengantarnya. Ibu pengen kalian buka Google Classroom. Udah pada masuk Google Classroom kan? Yang sejarah udah ada yang buka belum sih? Coba Google Classroom yang sejarah udah ada yang buka belum sih? Ibu stop share screen dulu nih. Kita buka. Classroom-nya. Mana ya? Cara masuknya gimana ya, Bu? Sebentar ya, Nak ya. Sudah muncul kah? Share screenan Ibu? Sudah. Nah, di situ ada class code-nya. Di sini sih kelihatannya people-nya udah ada ya. Tuh, ada Prisa, ada Karisa, ada Jilda. Oh, Saya Halid belum masuk kah? saya baru, Bu. Oh, alah. Iya, Nak. Nih, Nah, ada class code-nya. Halid masukkan class code-nya. Nah, di situ tuh sudah ada materi untuk 1 semester ya. Ibu sudah memposting PowerPoint untuk 1 semester. Jadi kalian bisa dibuka tuh nanti. Terus selain PowerPoint, di situ juga ada buku paketnya. Ibu masukkan juga buku paket IPS. Jadi di situ ada pelajaran sosiologi, ada pelajaran geografi, ada pelajaran sejarah dan juga ekonomi. Jadi nanti kalian cukup download satu aja, bisa kalian buka untuk semua pelajaran IPS. Salah satunya ada sejarah pasti di situ ya. Nah, tugasnya itu ada yang satu lagi. Judulnya topik 1, tugas 1, manusia, ruang, dan waktu. Nah, Halid sudah masuk kan, Nak? sudah, Bu. Sudah Terus untuk ada. yang Bu, terus untuk yang lainnya gimana, Bu? Itu harus tanya Untuk satu-satu, Bu. sebetulnya Halid bisa menghubungi wali kelas ya, Ibu Hurun. Ya. Ya, nanti Oke. minta ke Bu Hurun untuk dimasukkan ke kelas Google Classroom-nya karena Halid belum masuk.
Ini itu sebetulnya antisipasi aja karena nanti kan kita akan belajar di ruang murid ya nama aplikasinya. Cuman sampai detik ini ruang muridnya masih error. Ibu belum buka tadi. Ibu buka tuh malam masih error. Jadi antisipasinya di Google Classroom ini. Nah, di situ di tampilan Halid ada 2 file kah, Nak, untuk sejarah? Ya, Bu. Nah, kita bakal bahas yang Ibu upload topik 1, tugas 1 ya. Yang lain Ya. juga ya diperhatikan walaupun nggak bersuara. Ibu yakin kalian memperhatikan Ibu di sana. Jadi, nanti kan selesai Zoom, ada 2 jam ya kalian untuk mengerjakan tugas online-nya, tugas di luar Zoom ini asinkronus. Untuk sejarah, tugasnya sudah Ibu upload di sini. Kalian punya buku tulis karena Ibu Ya, harap sih punya, punya Bu. ya buku tulis khusus untuk sejarah. Jadi nanti tugas-tugas sejarah ya sudah di buku tulis itu aja. Nah, ini dia tugas kita untuk hari ini. Sebelum Ibu tinggal kalian mengerjakan mandiri, Ibu jelaskan dulu. Di lembar kerja ini tujuannya adalah kalian tuh tahu apa sih sejarah, tapi menurut pandangan para ahli. Kira-kira para ahli itu apa sih? Maksud para ahli itu apa sih? Ada yang tahu? Yang mendalami, Bu, sejarah. Betul. Kalau orang yang mendalami sejarah dikenal dengan apa namanya, Halid? Apa? Sejarawan. Pinter, Masya Allah. Hebat, Halid. Betul. Jadi para ahli itu adalah orang-orang yang mendalami ilmu tersebut. Bisa seorang profesor, bisa seorang doktor ya yang orang-orang S3. Jadi orang-orang yang memang dia punya ilmu di bidang itu. Kalau di dalam sejarah dikenal dengan sejarawan. Jadi, Ibu harapannya setelah hari ini selesai, kalian tuh bisa tahu apa sih pengertian sejarah menurut ahli. Terus kalian juga bisa menjelaskan tuh perannya manusia di dalam sejarah tuh apa. Tadi kan udah Ibu senggol-senggol sedikit ya. Yang ketiga Ya. ada kalian mampu mengungkapkan konsep ruang dan waktu. Tugasnya adalah, ini tuh ada 5 tugasnya. Ngelek, Ada Bu. 5 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ngelek kah? Halo. Tadi Ngelek, nge-lag, Bu, Bu. tadi. Oke, tadi nge-lag, maaf ya. Jadi di dalam LKPD ini ada 3 hal yang Ibu harapkan kalian tuh bisa. Kalian tuh punya kemampuan ini setelah hari ini selesai. Ada 5 tugasnya. Yang pertama tugas pengayaan. Nih tugas pengayaan ya, sudah ada di sini. Terus ada tugas aktivitas 1.6. 1.6 itu adalah ini. Ya. Terus tugas kisah 2. Ini kisah 2 ya. Kisah 3 dan kisah 4. Ya Allah, Bu, banyaknya. Ditulis semua kah? Nggak usah, tenang. Silahkan kerjakan di buku tulis IPS sejarah kalian. Untuk soal cerita tidak perlu ditulis. Cukup langsung kerjakan sesuai dengan instruksi dalam lembar kerja yang tersedia. Contoh. Contoh nih, yang soal pengayaan. Untuk memperkaya wawasan mengenai ilmu sejarah, kalian dapat mencari dari berbagai sumber, baik dari buku, dari internet, tentang bagaimana sejarawan mendefinisikan. Apa sih mendefinisikan? Ada yang tahu apa itu mendefinisikan? Ayo, biar gak bingung nanti pas ngerjain. Apa itu mendefinisikan? Kasih penjelasan, Bu. Ih, Biar murid. keren, good job Halid. Betul, nak? Jadi ibu tuh minta nih untuk memperkaya wawasan mengenai ilmu sejarah, kalian dapat mencari dari berbagai sumber. Baik buku paket yang udah ibu kasih di classroom, ataupun ke internet. Tentang bagaimana para sejarawan mendefinisikan ilmu sejarah. Mendefinisikan itu menjelaskan, menafsirkan, mengungkapkan apa sih ilmu sejarah. Jadi cari nih di internet sejarah menurut sejarawan. Ilmu sejarah menurut sejarawan.
Cari aja 5. Oke? 5 ya. Nah, contoh, kalian misalkan menemukan sejarawannya namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan, ilmu sejarah adalah bla 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 bla. Terus yang kedua, cari lagi Kunto Wijoyo menjelaskan ilmu sejarah adalah. Kebayang ya untuk yang tugas pengayaan. Jadi cukup cari 5 sejarawan yang menjelaskan apa itu ilmu sejarah. Itu nanti Clear? dikirim, Bu. Dikerjakan dulu di buku tulis aja. Ya. Oke, Untuk tugas pengayaan, kebayang? kebayang. Ada kendala? Tidak ada. Aman. Alhamdulillah. Lanjut aktivitas 1.6. Di sini ada cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara? Coba, siapa yang tahu? Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Tokoh anu, Bu, Ayo. tokoh pendidikan. Betul, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Nah, di sini tuh di aktivitas 1.6 itu ngebahas tentang Ki Hajar Dewantara. Ada 2 lembar nih ceritanya. Sumbernya ada jelas di sini. Nah, tugasnya ada 5 soal ini. Identifikasilah tokoh atau pelaku dalam artikel di atas. Identifikasikanlah. Identifikasikan tuh apa sih? Kalian cari identifikasi tuh kalian cari tokoh atau pelaku sejarah di artikel itu di bacaan tersebut tuh siapa yang dibahas. Udah kejawab dong sekarang, nomor 1. Lanjut. Terus nomor 2-nya, tulislah. Kapan pelaku sejarah mulai terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia? Langsung aja jawabannya. Tapi Ya, jangan Bu. lupa dikasih judul, aktivitas 1.6. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Sampai nomor 5. Sekarang yang kisah 2 dan 3 serta kisah 4 ini sama. Kisahnya memang kelihatannya panjang-panjang, tapi pertanyaannya hanya satu. Satu kisah, satu pertanyaan. Kita lihat kisah 2. Ini ada penjelasannya tentang bla 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 bla, gambaran distribusi kejadian kecelakaan lalu lintas. Sebentar. Ada Bel. Hmm. Melek, Bu.